Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinia kami, manusia rohani kami, dibaharui dari sehari ke sehari. Kita tidak bisa mengendalikan panca indera kita, terutama 5 indera kita. Maka saya percaya bahwa kita tidak akan bisa tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Ketika Bapak Ibu dan saya bisa mengendalikan, menundukkan mata kita, telinga kita, mulut kita, 5 panca indera ini, maka saya percaya bahwa kita akan tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tidak membiarkan 5 panca indera kita tunduk pada keinginan Roh Kudus, akhirnya yang muncul adalah kedagingan indera kita yang akan mendominasi, yang akan menguasai, mendomain seluruh kehidupan kekristenan kita. Dan kegagalan begitu banyak orang Kristen hari-hari ini adalah membiarkan hidupnya dipimpin oleh 5 panca indera ini. Padahal kita harus sadar, kita harus mengerti Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Alkitab berkata begini, jika matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Tapi jika matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Wow, berarti tubuh kita itu terang atau gelap, tergantung dari mata kita. Apakah fokus kepada Tuhan, yang adalah terang itu sendiri, ataukah kita fokus kepada kegelapan. Kegelapan di sini adalah tipu daya setan, kegelapan di sini adalah cara hidup duniawi, hal-hal kedagingan. Dan kalau kita membicarakan ketidakpercayaan, atau sesuatu yang bertentangan dengan apa yang telah Tuhan sampaikan dalam firman-Nya, kita sedang memimpin diri kita kepada kegagalan total. Saya nggak katakan bahwa saudara dan saya akan mengalami sebuah peningkatan, tapi kegagalan total. Tapi kalau Bapak Ibu membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya kita boleh gagal. Tapi Alkitab katakan 7 kali orang benar jatuh, tapi dia akan bangkit kembali. Amin. Orang benar bisa saja gagal, bisa saja jatuh, tapi dia akan bangkit kembali. Selama matanya tertuju kepada Tuhan, dan selama dia mau datang dan mereposisi hatinya, Alkitab memberikan kepada kita jalan, yaitu jalan pertobatan. Jalan untuk Anda dan saya mereposisi. Itu yang membuat setan sangat cemburu dengan kita. Setan ketika memberontak melawan Tuhan, tidak dikasih kesempatan untuk bertobat. Amen. Karena itu setan cemburu. Anda dan saya sebagai manusia punya keterbatasan. Kita tidak bisa jalan tembus tembok. Ada di sini yang bisa jalan tembus tembok. Saya percaya yang terjadi Anda mencobanya, maka nonongnya keluar. Tapi setan itu bisa jalan tembus tembok. Benar? Dia adalah malaikat, makhluk yang dibuang penghulu. Salah satu penghulu malaikat, penghulu pujian, pemimpin penyembahan di sorga. Luciel. Kemudian namanya Lucifer. Dia terbuat.
damai. Keinginan daging, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap keinginan daging adalah sekarang saya melawan jadi musuh karena dia tidak takut kepada hukum. Hal ini memang tidak mungkin. Dan Bapak Ibu perhatikan, hidup mengikuti mata jasmani pancasila, maka kita tidak tunduk di bawah hukum. Satu-satunya adalah itu harus menjalankan keinginan roh. Bagaimana caranya Pak Pendeta bawa saya bawa keinginan roh? Mulai mungkin Anda belum mengerti, mungkin Anda belum tahu, tapi Anda mau. Ketika Anda mau, maka Anda ada 3 jenis cara kita memberikan seseorang. Yang pertama adalah orang yang tadinya tidak tahu, kemudian kita ajak satu. Yang kedua adalah dia tahu tapi tidak mau, maka kita motivasi. Dan yang ketiga adalah dia tidak tahu, dia tidak mau, maka saudara mendoakan. Di dalam sebuah komunitas, di dalam suatu gereja, maka ada 3 ketika mereka dididik, maka kita ada 3 ciri orang Kristen. Yang pertama adalah saudara, ciri orang Kristen prajurit, ciri orang Kristen olahragawan, dan ciri orang Kristen petani. Mereka semua adalah orang yang mau berusaha untuk mendapatkan Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu dan saya tidak berkata bahwa saya tidak berdoa kalau saya hidup dalam roh tidak akan. Semua apa itu melewati jalan yang tidak mudah bagi mereka. Tapi mereka jadi pemenang. Didoain tadi tuh. Haleluya. Padahal banyak yang semakin aku jadi oleh keinginan dan 5 intan. Itu bisa menipu. Perhatikan Tuhan Yesus. Ada gangguan. Manusia yang hidup di dunia ini, ya, mereka pikir bahwa dia sebagai wajib, tapi mereka tidak tahu bahwa dia ada selama. Sehingga murid-murid yang meninggalkan dia dalam Yohanes ketika Yesus berkata, makanan dagingku adalah benar-benar dan darahku adalah benar-benar minuman. Ketika Yesus Mbak nyamuk jangan. orang banyak itu dengan perkataan dalam hidup. Bapak Ibu perhatikan golongan yang pertama adalah golongan berbondong. Ikut Tuhan karena mungkin, ikut Tuhan karena mungkin bisa. Golongan yang kedua adalah golongan murid. Golongan mereka mau diajak tapi tidak mau firman yang keras. Mereka hanya mau diajak yang mereka request. Lalu pendeta menyampaikan kepada mereka, lalu mereka senang dengan itu. Tapi ketika mereka menjalankan siapa yang dapat tahan golongan ketika murid sejati. Tapi dalam murid sejati itu ada sang penjual Yesus. Yudas menjual Yesus dan akhirnya dia berdiri jatuh, perutnya terbelah dan Petrus menyandang Yesus. Tapi diberikan kesempatan dan dia akan bertobat untuk menjadi mati. Ada yang memilih untuk hidup dalam pimpinan roh, dia sama. Tapi ada yang memilih keinginan dan mati dalam. Dan golongan keempat adalah menjadi milik Yohanes pasal 17. Mereka telah menjadi milik pertanyaan. Saudara, hidup berkesenangan itu ada. Dan dimulai dengan macam ketika Bapak Ibu
Saya beritahu kepada saudara, badai, persoalan, banjir, hujan, tapi tenang saja, pilotnya kita akan membawa kita sampai pada tujuan. Amin. Juru mudi kita akan membawa kita sampai pada tujuan. Dan juru mudi kehidupan dari kapal tahun kita, tahun bisnis, bukan saudara, tapi dia akan membawa kita melewati badai. Ketika saya berumur, saya bersyukur, saya itu bahwa saya dengan perahunya, ketika dia melepaskan buku yang biasanya dirancang dengan api, lalu diturunkan ke dalam laut, pakai berat, ditaruh di atas. Ketika 1-2 hari, kemudian itu harus dan ketika ada gelombang, beberapa haleluya. Bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Bisa? Kalau bisa Bapak Ibu lambaikan tangannya kalau bisa. Puji Tuhan. Oke. Kita lihat Bapak Ibu. Oke. Haleluya. Kalau Bapak Ibu tadi lihat, tubuh jasmani kehidupan kita ini bisa dikendalikan oleh 5 indera kita. Sebaliknya juga, tubuh jasmani saudara dan saya ini juga bisa dikendalikan oleh Roh Kudus. Makanya ketika hidup saudara dan saya dikendalikan oleh Roh Kudus, maka Anda bisa tumpangin tangan kepada seseorang dan orang sembuh. Anda bisa berkata-kata kepada seseorang dalam perkataan iman, dalam perkataan nubuatan, sehingga mereka dibangkitkan imannya dan diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Pilihannya ada pada saudara dan saya. Alkitab katakan, jika matamu terang, terang seluruh hidupmu. Tapi jika matamu gelap, gelap seluruh hidupmu. Itu berarti begini, bahwa membawa seluruh indera kita. Kita harus membawa seluruh indera kita kepada Tuhan, serahkan kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga kita akan mampu, kita akan bisa melangkah dalam keyakinan iman. Ingat bahwa Petrus ketika mereka ada dalam perahu, lalu Tuhan berkata begini, ketika gelombang datang, airnya masuk ke dalam perahu, lalu mereka berkata, itu hantu, dan Tuhan berkata, bukan hantu, akulah Tuhan. Dan Petrus berkata, kalau engkau Tuhan suruh aku berjalan di atas air. Petrus berjalan gak saudara? Berjalan. Tapi ketika dia melangkah pergi kepada Tuhan, di tengah jalan dia merasa, pakai perasaan, merasa tiupan angin. Lalu Alkitab katakan, dia tercebur ke dalam laut. Ketika saudara berjalan dengan 5 indramu, maka Anda pakai perasaan, Anda mudah jatuh, Anda mudah tercebur, Anda mudah kalah, dan tidak sampai kepada tujuan. Tapi ketika mata tuju kepada Tuhan, saya percaya bahwa cerita ini akan berlanjut, bahwa Petrus akan sampai kepada Yesus, berjalan di atas air, balik ke perahu, badai tenang, dan Petrus berjalan di atas air tanpa pakai acara tenggelam. Kalau saudara dan saya ada badai kehidupan, ada angin,
ujian persoalan datang melanda hidupmu, maka Anda dan saya bisa berjalan di atas air. Logikanya adalah berat badan manusia lebih berat daripada air. Kita tidak bisa berjalan di atas air. Tapi Alkitab berkata, jika matamu tertuju kepada Tuhan, maka yang tidak mungkin jadi mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Dia pun tidak ada yang mustahil. Dalam Mazmur 25 ayat yang ke-15, Alkitab berkata begini, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Pemazmur sedang berkata, jangan memandang kepada masalah, jangan memandang kepada situasi, jangan memandang kepada keadaan yang datang dan tidak membawa jalan keluar, tapi arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, dan engkau akan lihat terobosan, engkau akan lihat perkara-perkara besar yang akan terjadi dalam hidupmu. Berjalan dengan iman artinya begini, meniadakan segalanya dan Anda menaruh Yesus di atas semua masalah saudara. Saya tidak katakan bahwa Bapak Ibu lari dari masalah, tapi prinsip firman Allah, hadapi masalah dan lihat penyertaan Tuhan datang dalam hidupmu. Kemenangan terjadi ketika Anda mulai tertuju kepada Tuhan. Kemenangan terjadi ketika pikiranmu tertuju kepada Tuhan. Saat berada dalam pergumulan yang sangat berat pun, Ayub punya sikap. Ayub 16 ayat yang ke-20. Kalau Bapak Ibu perhatikan Ayub 16 ayat yang ke-20. Sekalipun aku dicemohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Wow. Saya ingat ketika kita sedang mengalami begitu banyak hal, terutama dalam pembangunan awal-awal perintisan di sini. Istri saya nangis itu begitu banyak. Dan salah satu doanya begini, Tuhan, masa sih nggak ada orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan di kota ini? Ada kalanya dia bangun pagi dengan mata yang sangat lembab dan tidak menyalahkan orang lain, matanya tertuju kepada Tuhan. Ayub mengalami di mana teman-temannya mencemoohkan dia. Bahkan istrinya berkata begini, kutukilah Allahmu dan matilah. Namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Hari ini Bapak Ibu saya beritahukan kepada saudara, orang-orang hebat adalah orang-orang yang duduk di kaki Tuhan. Orang-orang hebat adalah waktu dia hadapi masalah, dia tidak lari, tapi dia datang cari Tuhan dengan air mata. Alkitab katakan doa orang benar, air mata orang benar ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menampung, dan akan menjawab mereka dari sorga. Jika matamu tertuju kepada Tuhan, maka itu jadi sebuah penghormatan bahwa Bapa tahu bahwa Dia sangat Anda percayai. Nanti satu waktu, atau Anda yang jadi anak-anak, ketika Anda dalam masalah, dan ketika Anda pulang ke rumah, Anda cuma lihat papa dan mamamu berharap papa dan mamamu tolong Anda. Dan Anda datang berkata begini, papa, aku punya masalah seperti ini, A, B, C. Bisakah papa mama tolong saya? Saya percaya mungkin mereka nggak mampu secara finansial, tapi kekuatan mereka bisa berdiri di depan Anda dan berkata, saya orang tua daripada anak ini. Saya ingat ketika anak saya masih playgroup, Cherry itu ya, dia pulang dia nangis. Itu cerita sudah ya kurang lebih 19-18 tahun yang lalu ya. Saya waktu itu hari Senin ada di rumah, hari libur saudara. Dia pulang dan dia nangis. Saya tanya kenapa nangis? Katanya ibu guru-gurunya tempeleng dia. Saya marah saudara. Dan saya katakan, ayo kembali, jangan ganti dulu, naik ke mobil, kita pergi ke sekolah. Sampai di sekolah Bapak Ibu, saya marahin itu guru-guru, saya minta panggil kepala sekolah, saya juga marahin. Setelah saya marah-marah, baru saya kaget, saya pakai celana pendek dan kaos oblong, saudara. Ya. Setelah saya pulang, sampai di rumah, berapa hari kemudian anak perempuan saya katakan, Papa jangan datang lagi ke sekolah saya. Karena setiap kali saya datang, mereka akan berkata, ada apa lagi, siapa yang salah, Pak Pendeta sudah datang di sekolah kita. Anak saya ditempeleng, ibu gurunya bilang, tidak Pak, saya tidak tempeleng, saya cuma taruh tangan di pipinya pelan-pelan. Dan saya katakan, kamu gak boleh begitu ya.
Anak saya nangis, saudara. Tapi papanya berdiri dan membela anaknya. Bayangkan, papa di dunia saja begitu, apalagi bapak di sorga. Dia tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, memberikan pertolongan kepada mereka yang datang dan berkata, kami gak mampu. Dan bapak kita mampu, sanggup melakukannya. Alkitab berkata begini, yang harus Bapak Ibu dan saya lakukan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5b berkata begini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran kita ini yang paling liar. Pikiran kita itu pembuat masalah. Masalah kecil bisa jadi besar. Jerawat kecil kita bilang itu cancer. Sakit pinggang kita pikir, waduh ini sakit apa ya? Sakit di lutut kita pikir, waduh ini pasti kumat rematik saya. Pikiran kita itu membesar-besarkan masalah. Dan 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima berkata, kami mematahkan setiap orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Bagaimana cara menawan pikiran? Yang pertama adalah Anda berdoa dan tawan pikiran Anda. Yang kedua, hafal firman lebih banyak daripada masukkan berita-berita hoaks ke dalam pikiranmu. Jangan terlalu banyak dengarkan gosip, tapi ubah gosip menjadi gospel. Amin. Bergaullah dengan orang-orang yang lebih rohani daripada Anda, dan saya percaya bahwa cara berpikirmu akan berubah. Pertobatan itu adalah metanoia, change your mind. Kita harus menyerahkan 5 panca indera kita dalam tawanan Roh Kudus, sehingga ukuran seluruh pelayanan kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Sehingga perkataan kita, pikiran kita, hati kita, apapun yang kita kerjakan, orang bisa melihat Tuhan ada di dalamnya. Tadi malam saya lihat sebuah cerita tentang Daniel, video singkat tentang Daniel. Dia ada di tengah-tengah bangsa Media dan Persia yang waktu itu ada 120 negara bagian, dan Daniel itu adalah wakil raja, saudara. Dan semua teman-temannya mencari kesalahan pada Daniel, dan ketika mereka mencari kesalahan, gak ada satu kesalahan pun. Lalu mereka mencoba mencari kesalahan apapun untuk menjatuhkan Daniel. Lalu didapati satu hari dia berdoa 3 kali kepada Allahnya. Mereka jadikan itu kesalahan. Lalu mereka para pembesar membuat sebuah aturan bahwa dalam 30 hari tidak boleh menyembah Allah yang lain selain menyembah Raja Darius. Mereka mencoba menjebak Daniel, dan itu dimeteraikan oleh raja. Apakah ketika Daniel mendengar itu dia takut? Tidak. Ketika hari itu dia mendengar bahwa hukum itu, peraturan itu disahkan, dia naik ke loteng atas tempat tinggalnya dan kiblatnya ke Yerusalem. Apa yang dia lakukan? Matanya tertuju kepada Tuhan, dan dia berdoa begini, Tuhanku, Engkaulah pertolonganku. Kalau bukan Engkau, kami tidak ada di tempat ini. Dan kalau Engkau bisa mengangkat aku menjadi wakil raja, maka Engkau Tuhan yang akan membelaku sebagai anakmu. Saudara tahu, hari itu juga Daniel ditangkap. Beberapa hari kemudian Daniel ditangkap dan dijebloskan ke dalam gua singa. Maka Bapa di sorga memerintahkan malaikatnya mengatupkan mulut-mulut singa. Saya beritahukan kepada saudara, ketika matamu tertuju kepada Tuhan, mungkin Anda dan saya Anda di depan mulut singa, tapi Bapa kita di sorga tahu melindungi anak-anak yang percaya kepadanya. Bapa di sorga tahu melindungi orang-orang yang mengasihi dia, yang mencintai dia, yang matanya tertuju kepada dia. Seringkali kita membayangkan bahwa persoalan yang terjadi di depan kita itu seperti raksasa. Itu seperti Goliatnya orang Filistin yang datang menakut-nakuti Saul dengan para prajuritnya. Benar? Sehingga akhirnya membuat mereka takut dan gelisah. Nggak ada satu orang pun yang berani tampil. Padahal Alkitab kan tabut perjanjian ada bersama-sama mereka. 40 hari kemudian, maka Tuhan mengutus seorang anak muda yang bernama Daud. Cuma disuruh pergi, bawa bekal, dan lihat keadaan kakak-kakaknya. Daud nggak tahu hari itu adalah hari promosinya Tuhan bagi dia. Ketika dia sampai di sana, dia mendengarkan perkataan yang sama yang diucapkan oleh Goliat,
Goliat itu tingginya 3 meter 15 inci. Wow, kalau dia datang di sini notoknya di plafon mungkin saudara. Ya. Notoknya di plafon. Sangat tinggi, dan dia sudah jadi prajurit sejak masa mudanya. Ketika dia menentang orang Israel, satu-satunya orang yang gak takut adalah Daud. Daud berkata, siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini, sampai dia berani menyerang barisan daripada Allah yang hidup. Wow. Kenapa sampai Daud bisa berkata seperti ini? Karena dia sudah terbiasa hidup di padang gurun. Dia sudah terbiasa hidup dipimpin oleh Tuhan. Dia tidak melihat situasi sesuatu menjadi sesuatu kekalahan bagi dia, tapi dia melihat situasi, keadaan yang tadinya begitu besar, yang tidak mungkin menjadi kesempatan untuk dia lihat kemenangan yang besar. Amin. Kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ketika Daud berkata seperti itu, maka dia melawan Goliat, dan Alkitab katakan dia mengambil 5 batu, hanya 1 batu yang mengalahkan Goliat. Sisa 4 batu mengalahkan semua raksasa selama pemerintahan dia yang berada di Israel. Mazmur 25 ayat 15 tadi berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Ayub 16 ayat 20 berkata begini, sekalipun kita dicomokkan oleh sahabat-sahabat, dijauhkan oleh teman-teman, namun ke arah Allahku, mataku menengadah sambil menangis. Katakan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Harus serahkan imajinasi kita, harus serahkan pikiran kita, terutama pikiran-pikiran yang negatif, saudara. Amin. Orang itu kalau dalam masalah, dalam persoalan, mau jatuh tempo pembayaran dan sebagainya, dalam keadaan-keadaan terjepit, lagi dalam situasi-situasi yang rasanya sulit, maka pikiran kita jadi negatif. Bapak Ibu harus tawan pikiran kita dan percaya bahwa kalau kegelapan semakin pekat, itu berarti sebentar lagi surya pagi akan terbit. Katakan haleluya. Amin. Kalau Bapak Ibu lakukan seperti itu, maka Tuhan yang jadi pembela bagi saudara. 2 Korintus 10 ayat 5 tadi katakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Amin. Kita tidak boleh digerakkan oleh perasaan. Kita tidak boleh digerakkan oleh pemikiran kita. Apapun situasi yang terlihat di depan kita. Saya latih itu, saudara. Bahwa dalam keadaan-keadaan sulit, berkali-kali saya katakan kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak, percayalah, Tuhan melakukan jauh melampaui yang bisa kita kerjakan. Ketika 2 tahun yang lalu saya harus terlockdown di Jakarta, saya bilang untuk istri saya begini, kita nggak tahu maksud Tuhan apa, tapi percaya saja, ketika Tuhan suruh kita lakukan sesuatu, kita lakukan saja dengan iman. Saya nggak mau dikuasai oleh perasaan, saya nggak mau dikuasai oleh situasi ketika berhadapan dengan masalah, tapi saya mau dikuasai oleh firman Allah dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Itu namanya mata kita tertuju kepada Tuhan. Saya percaya orang-orang yang melakukan seperti ini, dia akan menaklukkan gunung-gunung yang tinggi. Dia akan menaklukkan badai-badai yang datang menerjang hidupnya. Dia akan berjalan melewati air dan tidak dihanyutkan, melewati api dan tidak dihanguskan. Satu waktu tahun 98 kalau nggak salah ya, terjadi krisis moneter. Teman saya itu dia ekspor, saudara. Dia ekspor ke luar negeri. Ketika dia ekspor dengan harga dolar itu 1.100, saudara. Ya, tiba-tiba, saudara tahu berapa bulan kemudian terjadi krismon dan dolar naik sampai 15.000. Dolar naik sampai 15.000. Dia katakan gini, dia menerima berkat dari Tuhan itu seperti orang bermimpi. Dikirim dengan harga 1.100. Dibayar dengan harga 15.000. Waktu cerita untuk saya, dan saya tanya itu apa? Dia katakan begini, ini pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah orang berkata, krismon, krismon. Bagi dia, krisis moneter diubah menjadi Kristus menolong.
Tuhan bisa lakukan perkara-perkara besar. Dia bisa bertahan di tengah-tengah krisis. Dan masa-masa itu orang membayar semua yang selama ini tertunda dari luar negeri, membayar kepada dia dengan harga 15.000. Sekarang ini dolar 14.800 kurang lebih. Ya, belum 15.000 juga. Tapi pernah dolar sampai 15.000, kami berdua nikah tahun 98. Ya. Beli cincin aja, dolarnya 15.000. Tapi saya percaya Tuhan menolong saudara. Kalau ada orang-orang yang ditolong Tuhan dan dia bersaksi dia seorang hamba Tuhan, seorang bisnismen tapi seorang hamba Tuhan, dan dia berkata kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan itu adalah Tuhan yang menolong kita, bahkan memberkati kita tidak pas-pasan, tapi akan mengalami yang namanya more than enough, lebih daripada cukup. Anda akan mengalami kelimpahan dan pertolongan Tuhan yang ajaib. Kita harus digerakkan oleh apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dalam firman-Nya, Alkitab berkata, Daud berkata, aku berpegang teguh pada kebenaran firman-Nya, sehingga dia bisa mengalahkan Goliat. Seorang anak umur 17 tahun bisa mengalahkan seorang prajurit yang terlatih dengan sangat cekatan, dengan sebuah batu kalau bukan Tuhan yang menolongnya. Ingat bahwa mata yang tertuju kepada Tuhan itu akan keluar dari perkataan saudara. Jadi Bapak Ibu dan saya, kalau kita ngomong, perkataan kita itu dicatat oleh malaikat. Entah itu perkataan kebenaran atau perkataan-perkataan yang salah, dicatat oleh Tuhan. Amin. Dan satu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua perkataan kita. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka makannya makan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Karena itu kita nggak boleh ngomong sembarangan. Kita harus ngomongin apa yang menjadi kehendak Tuhan. Katakan, saya harus ngomong apa yang jadi kehendak Tuhan. Kita tidak boleh digerakkan oleh perasaan atau pemikiran kita, atau bagaimana situasi yang terlihat di hadapan kita. Daud mengalami situasi yang para prajurit yang terlatih, 3 kakaknya di sana tidak berani hadapi Goliat. Dia anak yang paling bungsu, tapi matanya tertuju kepada Tuhan. Dan dia percaya Tuhan sanggup menolong dia. Ketika saudara dan saya digerakkan oleh firman Tuhan, seperti apa yang Daud lakukan, berpegang teguh pada firman Tuhan, mata tertuju kepada firman Tuhan, Goliat, masalah persoalan bukan lagi jadi masalah, tapi itu jadi batu lompatan untuk Anda dipromosi. Anda akan dengar nyanyian orang bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Kenapa? Karena matanya tertuju kepada Tuhan. Anda akan lihat kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan berikan kepada saudara. Biarkan saudara dan saya, biarkan angin bertiup, biarkan badai menyerang, tapi Tuhan akan jadi pembelah saudara. Ketika matamu tertuju kepada Tuhan, maka firman Allah berkata Tuhan tidak menyingkirkan badai. Anda dibiarkan berjalan dalam badai, Anda dibiarkan menyeberangi sungai, melewati api, tapi Tuhan akan menjadi penolong, menjadi jalan, menjadi pemulihan bagi saudara, menjadi kekuatan bagi saudara. Selama kita berdiri pada batu karang yang kokoh, selama mata kita tertuju kepada Tuhan, maka Ibrani pasal 12 ayat yang kedua berkata, kita akan dibawa dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Wow. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, memimpin kita dari iman kecil kepada iman yang sedang, kepada iman yang besar. Dan ingat bahwa iman itu mata uang, dimulai dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Kalau Bapak Ibu ingin melihat kesempurnaan, maka tidak ada emas sebelum melewati api. Amin. Saudara tidak akan melihat berlian sebelum dia masuk ke dalam api. Kita akan diproses, tapi matamu tertuju kepada Tuhan. Kita akan dibentuk, tapi kita tidak main di perasaan, tidak main di pikiran kita, tidak lakukan hal-hal yang salah, tapi kita melakukan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Bapa kita di sorga, apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan saya percaya kehidupan rohani kita akan jadi beda. Kehidupan bisnis, kehidupan pelayanan, kehidupan anak muda pribadi kita akan jadi beda. Hari ini, mata yang tertuju kepada Tuhan itu adalah Anda punya waktu berdoa, Anda punya waktu baca Alkitab,
Anda punya waktu merenungkan firman. Anda punya waktu beribadah. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekalipun ada masalah, Anda tidak mundur. Sekalipun ada persoalan, ada badai, tapi Anda bisa melihat Tuhan di balik badai. Ada gunung yang tinggi, tapi Anda masih bisa melihat matahari di balik gunung yang tinggi. Sekalipun Anda melihat bahwa gelombang tinggi dan tidak lihat pelabuhan, tapi Anda percaya pelabuhan kesukaan itu yang Tuhan sediakan kepada saudara, itu benar-benar ada. Iman sanggup melakukan jauh melampaui apa yang bisa dipikirkan oleh panca indera. Iman sanggup melakukan jauh melampaui apa yang bisa Anda dan saya bisa terka-terka. Iman itu bukan sesuatu yang diterka-terka. Iman itu bukan sesuatu yang diterka-terka. Tapi iman itu sesuatu yang real adanya. Ketika Anda percaya, maka sorga akan memberi yang terbaik bagi saudara. Oh, ibu lihat ketika Yesus berdoa kepada orang lumpuh. Ketika lihat ada iman, apa maumu? Aku mau berjalan. Maka kaki yang baru diberikan. Mata yang baru diberikan. Tidak bisa bicara, lidah yang baru diberikan. Iman akan melakukan jauh melampaui apa yang Anda pikirkan yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Mata yang tertuju kepada Tuhan akan membuat kekristenan, hidup kekristenan kita menjadi sangat exciting. Kita akan jadi pemenang kehidupan. Berapa banyak Anda yang percaya bahwa Anda diberkati Tuhan? Malam hari ini boleh tepuk tangan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati.